Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Desmalisa dari kelas D3 Bahasa Inggris ITB ADCC Bandar Lampung. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas studi kasus yang dikirimkan oleh Miss Dian. Baiklah, ada dua pertanyaan di sini, yaitu fungsi bahasa Indonesia dalam konteks pendidikan pada kasus yang dikirimkan, dan yang kedua adalah saran langkah untuk meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia tanpa mengurangi penghormatan terhadap bahasa daerah. Baiklah, yang untuk nomor pertama, nomor 1, sebagai alat komunikasi resmi. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran, terutama dalam mata pelajaran bersifat nasional. Dan kedua, sebagai alat pemersatu, bahasa Indonesia menyatukan siswa dari berbagai latar belakang bahasa daerah. Dan ketiga, sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan. Sebagian besar materi pelajaran, buku teks, dan ujian nasional menggunakan bahasa Indonesia, sehingga penguasaan bahasa ini penting untuk memahami dan penyerapan ilmu pengetahuan yang lebih baik. Yang ketiga yaitu sebagai identitas nasional. Penggunaan bahasa Indonesia mencerminkan identitas sebagai warga Indonesia, memperkuat rasa kebangsaan dan keutuhan nasional. Kemudian untuk yang nomor 2, saran langkah-langkah untuk meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia tanpa mengurangi penghormatan terhadap bahasa daerah. Ada 4 poin di sini, yaitu ada program bilingual seperti bahasa dicampur antara bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Kita dapat menerapkan metode pengajaran dua bahasa, di mana guru dapat menjelaskan materi dalam bahasa daerah terlebih dahulu, kemudian mengulanginya dalam bahasa Indonesia untuk memperkuat pemahaman. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan kegiatan berbahasa Indonesia di luar kelas. Kita dapat mengadakan kegiatan seperti diskusi, debat, drama, dan pidato dalam bahasa Indonesia untuk membiasakan siswa berkomunikasi dengan baik. Yang kedua yaitu buat pojok baca atau perpustakaan mini yang menyediakan buku-buku dalam bahasa Indonesia. Kemudian penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi resmi di sekolah. Ini dapat juga diterapkan kebijakan penggunaan bahasa Indonesia dalam pengumuman resmi, rapat OSIS, dan acara sekolah untuk meningkatkan kebiasaan berbahasa Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu pelatihan dan workshop bahasa Indonesia. Kita dapat melakukan atau mengadakan pelatihan keterampilan berbahasa Indonesia seperti menulis esai, membuat pidato, dan berbicara di depan umum untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam penggunaan bahasa Indonesia. Baik, saya kira sekian pendapat dari saya mengenai studi kasus yang Miss Dian kirimkan. Semoga kiranya dapat bermanfaat dan semoga dapat dimengerti. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.